mahasiswa. Jadi itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, maha dan siswa, ya, maha dan siswa. Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana disebut dengan siswa yang memiliki kemahaan atau sifat kemahaan. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana sebenarnya sifat kemahaan seorang mahasiswa itu? Ya, halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Edukasi dan Motivasi. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sesuatu yang rame-rame nih beberapa hari yang lalu terkait dengan demonstrasi mahasiswa. Tapi tentu saya tidak ikut berdemonstrasi di tempat ini. Saya ingin sharing terkait dengan sebenarnya apa peran dari seorang mahasiswa. Nah, kita tahu bahwa mahasiswa itu kata yang katakanlah sebutannya mahasiswa. Jadi itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, maha dan siswa, ya, maha dan siswa. Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana disebut dengan siswa yang memiliki kemahaan atau sifat kemahaan. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana sebenarnya sifat kemahaan seorang mahasiswa itu? Apa yang bisa membedakan antara siswa dengan mahasiswa? Ini penting sekali, jangan sampai kemudian nanti ada perilaku siswa yang ketika dia sudah mahasiswa masih sama karakteristiknya atau karakternya, ya, perilakunya. Ketika seseorang sudah menyandang gelar yang disebut dengan mahasiswa, siswa yang memiliki sifat kemahaan, maka sebenarnya cara berperilaku, cara berpikir, cara berkomunikasinya harusnya berbeda. Ya, ini penting sekali untuk diketahui oleh semua mereka yang sekarang sedang menyandang gelar sebagai mahasiswa, siswa yang memiliki kemahaan itu. Nah, paling tidak ya ada karakteristik atau sifat yang harus disadari oleh setiap mereka yang sekarang bergelar mahasiswa. Ya, jadi salah satu karakter dari siswa yang memiliki kemahaan itu adalah apa yang disebut dengan kemampuan berpikir, ya, secara argumentatif, ya, secara ide, berbasiskan pada ide atau argumen, ya, argumen. Nah, ini yang penting diperhatikan, bahwa ciri atau karakter seorang siswa yang disebut maha tadi, mahasiswa, adalah mereka-mereka yang tidak, ya, mengedepankan aspek emosionalnya, tidak mengedepankan aspek hal yang jauh dari pikiran-pikiran yang sifatnya berbasis pada gagasan atau ide. Ya. Disinilah ciri penanda penting tentang seorang mahasiswa. Saya jadi ingat pada satu ungkapan yang mengatakan, don't raise your voice but your argument. Jadi jangan engkau mengeraskan suaramu atau meninggikan suaramu, tetapi tinggikanlah argumentasimu, ya, artinya pikiranmu. Nah, inilah yang kemudian merupakan jualan atau hal yang paling mahal bagi seorang yang memiliki karakteristik sebagai seorang mahasiswa. Ya, jadi teman-teman, bicara tentang demonstrasi, ya, jadi yang didemonstrasikan itu tentu adalah hal yang berkaitan dengan yang disebut dengan argumentasinya tadi, ya. Yang didemonstrasikan itu bukan teriakan, bukan sebuah tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya, tetapi bicara tentang kemampuan untuk berbagi atau membangun sebuah kerangka pikir atau melakukan sebuah argumentasi atau reasoning yang saya sebutkan tadi menjadi penanda atau ciri khas bahwa apakah seseorang ini memang sungguh-sungguh layak disebut sebagai seorang mahasiswa atau siswa yang memiliki sifat kemahaan. Bagaimana dengan persoalan demonstrasi? Ya, tentu itu merupakan satu paket, ya, bagian yang tentu bisa dibenarkan bahwa pada satu konteks tertentu ketika budaya argumentasi yang sudah dibangun dan diperjuangkan itu tidak mendapatkan ruang dengar dari pemerintah dan sebagainya, pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan, maka yang perlu harus dikedepankan di situ memang adalah penggunaan demonstrasi. Tetapi konteks demonstrasi juga bukan bicara tentang soft power dengan action, ya, dengan tindakan-tindakan, apalagi yang bicara tentang anarki, ya, brutalisme dan seterusnya, ya. Jadi ini menyangkut tentang bahwa demonstrasi juga bisa dilakukan bukan hanya dalam konteks turun ke lapangan atau kemudian hadir di ruang-ruang publik secara terbuka, tetapi juga bisa dilakukan dalam demonstrasi pikiran, gagasan di atas kertas, ya, dalam diskursus-diskursus yang sifatnya deliberatif, mengedepankan aspek rasionalitas yang di-sharingkan dalam bahasa tulisan dan sebagainya. Dan juga bisa dikombinasikan dalam, ya, tentu budaya demonstrasi yang secara langsung berhadapan-hadapan dengan pemerintah,
dalam konteks yang dilakoni oleh banyak mahasiswa-mahasiswa di ruang-ruang publik seperti itu. Jadi, tetapi tetap harus menjaga marwah, menjaga ciri khas atau karakter seorang mahasiswa, mampu membangun, mendialogkan, men-sharingkan tentang pikiran-pikiran yang bernas, pikiran-pikiran yang dibangun berdasarkan data-data yang baik, dan kemudian mampu disampaikan secara persuasif atau dengan konteks bagaimana membujuk pemerintah, meyakinkan pemerintah harus melakukan ini atau tidak melakukan itu dengan basis data-data atau argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Disitulah karakter atau kekhasan seorang mahasiswa, ya. Jadi teman-teman, video ini sharing terkait dengan bagaimana teman-teman menjadi seorang mahasiswa yang sungguh-sungguh berkarakter intelektual, ya, yang mampu mengedepankan, meninggikan argumen daripada meninggikan suara. Kita akan jumpa dalam bahasan-bahasan yang lain di seputar persoalan bagaimana mengembangkan pikiran kita dalam ranah demokrasi di Indonesia maupun lebih dari itu. Sampai jumpa, salam hebat dan salam trio.